Ya, rekor baru juga. IHSG akhirnya ditutup di zona psikologis yang baru ya di 9.000 dan berhasil juga ditutup di 9.032,58. Ini level yang sebenarnya sudah diharap-harapkan di closing sesi tahun 2025 tapi baru ter-accept gitu ya jelang libur gitu ya. Bahkan sudah di minggu kedua Januari ini sudah langsung menembus ke level 9.000. Apakah setelah ini bakalan ke 10.000? Nah, kita nanti lihat ya. Cuman kita harus lihat juga fokus market nih apa aja yang menarik. Kayaknya asing banyak mulai belanja nih ya. Baik, menarik memang kalau kita mengamati pasar saham kita begitu ya, di mana investor menanti-nantikan apakah IHSG akan mampu untuk tembus ke level 9.000-nya dan ternyata mampu pemirsa. Bahkan kalau kita lihat begitu ya, ini memang asing kembali masuk ke pasar modal tanah air sepanjang sesi 1 di hari ini, Rabu 14 Januari, di mana kalau kita lihat asing ini tercatat melakukan pembelian 4,9 triliun rupiah dan juga penjualan senilai 4,2 triliun rupiah, sehingga asing ini membukukan net buy sebesar 712,3 miliar rupiah. Ini cukup besar sebetulnya Mbak Maria ya. Betul. Berdasarkan data peragangan saham komoditas, ini menjadi incaran asing. Archie Indonesia menjadi saham dengan net buy terbesar, yakni 235,4 miliar rupiah. Seiring dengan hal tersebut juga saham Archie naik 11,11% ke level 1.950 di sepanjang sesi pertama. Kemudian pemirsa ada Antam atau ANTM yang juga menjadi saham dengan net buy yang cukup besar, yakni 186,6 miliar rupiah, di mana saham ANTM terkerek 5,41% ke level 4.090. Selanjutnya 3 saham lain juga termasuk emiten komoditas, yakni Vale Indonesia atau INCO 76,4 miliar rupiah, Bumi Resources Mineral atau BRMS sebesar 64,6 miliar rupiah, dan ada J Resources Asia Pasifik ini sebesar 64,6 miliar rupiah. Kalau dilihat dari karakternya kayaknya investor suka yang berbau-bau ada emasnya gitu ya. Karena kan komoditi emas sendiri juga lagi naik seiring juga tensi geopolitik. Nah, emas, saham-saham yang based on emas di Indonesia kayaknya jadi pilihan, dan beberapa komoditi lain ya kayak ada batu barangnya sedikit, Bumi juga punya emas gitu ya di dalamnya. Nah, ini kayak menarik sebenarnya untuk diperhatikan. Emas sedang jadi primadona ya, apalagi di sepanjang tahun lalu. Betul. Mengamati pergerakan emas sih sangat-sangat menarik. Bahkan di pekan ini saja ternyata emas menembus level yang luar biasa, begitu ya, Rp2.900.000 nih per 1 gramnya, ini luar biasa pemirsa. Dan bahkan kalau kita lihat begitu ya, nampaknya emas ini juga masih ada peluang atau potensi seiring dengan juga apa yang terjadi pada global begitu ya, bukan hanya dinamika ekonomi tapi juga kondisi politik ya. Bagaimana di Amerika Serikat ini juga tampaknya memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap bagaimana nasib harga emas. Lalu selanjutnya pemirsa, kalau kita lihat Bumi Resources atau Bumi Aneka Tambang NTM, GoTo, Gojek, Tokopedia, lalu juga mereka Baterai Materials, dan juga Archie Indonesia dan Dharma Henwa atau Dewa, ini transaksi di 5 saham ini juga kalau kita lihat ya, secara total ini mencapai 11,38 triliun rupiah, atau ini angka yang juga kita lihat cukup besar begitu ya. Dan ini mempresentasikan bahwa lebih dari 2/3 total nilai perdagangan hari ini. Dan di dalamnya ya tadi seperti Mbak Maria singgung ya, ini emas tetap ada nih ya di beberapa waktu belakangan ini. Bumi, ANTM dan juga GoTo ini kompak menguat di sesi pertama hari ini seiring dengan aksi beli investor, dan Bumi tercatat naik ke 3,94% ke level 422, ANTM 5,41% ke level 4.090, dan GoTo naik 5,97% ke level Rp71 per lembar saham. Mayoritas sektor di peragangan terpantau menguat dengan apresiasi terbesar dicatatkan oleh sektor infrastruktur dan juga consumer dan non-primer, sedangkan hanya sektor properti dan finansial yang terkoreksi di hari ini. Saham emiten konglomerat kompak menjadi penopang kinerja IHSG hari ini setelah 2 hari diperdagangkan secara volatil. Saham Brand Group, Barito milik Prayogo Pangestu, DSSA dan juga Mora Group, Sinarmas serta BRMS dan Bumi Group Bakri kompak menjadi penopang kinerja IHSG. Dan kalau kita lihat ya Mbak Maria, memang tadi begitu ya 1 jam sebelum penutupan memang terpantau seluruh sektornya pergerakan cukup menarik. Penguatannya bahkan rata-rata nih hampir di atas 1%. Jadi kalau kita akan lihat lagi esok ya seperti apa ya. Apakah penguatan yang terjadi pada perdagangan di sore hari ini masih akan terus berlanjut sampai dengan esok, Mbak Maria? Mudah-mudahan ya sebelum akhirnya libur di hari Jumat ya. Karena wanti-wantinya udah go to the moon gitu ya, naik price in, besok justru malah banyak profit taking. Tapi kita lihat bersama nih, karena memang opportunity-nya banyak sekali di beberapa saham-saham yang banyak diakumulasi oleh asing, dan drive kenaikan ini juga asing ternyata, peran asing cukup optimistis ya. Betul, sebetulnya. Peran asing rasanya cukup besar di sini. Jadi kita tinggal lihat nanti aksi domestik seperti apa begitu ya, dan pilihan asing. Apalagi nih yang menarik nih Sinta nih? Yang menarik juga tentunya rupiah ya, mengamati pergerakan rupiah di sepanjang pekan lalu dan juga di
terjadi sepanjang pekan ini. Rupiah bahkan menembus level Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Dan Bank Indonesia akhirnya buka suara terkait dengan pelemahan yang terjadi pada rupiah. Kondisi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat beberapa waktu belakangan ini cukup menjadi perhatian ya. Rupiah ditutup melemah di Rp16.860 per dolar Amerika Serikat. Pada pagi ini Rabu 14 Januari rupiah bahkan dibuka tembus di Rp16.850 per dolar Amerika Serikat atau terdepresiasi 0,06%. Menurut data definitif, penguatan ini terjadi setelah di perdagangan sebelumnya ya rupiah ini mengalami tekanan dengan pelemahan 0,21% hingga menembus ke level 16.860 yang tentunya ini menjadi posisi terlemah dalam sekitar 8 bulan terakhir. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan juga Aset Sekuritas Bank Indonesia Erwin G. Hutapea mengatakan Bank Indonesia konsisten menjaga stabilitas nilai tukar sehingga dapat menjaga stabilitas dan tentunya mendukung pertumbuhan ekonomi. Ya, harapannya semoga saja dengan peristiwa yang terjadi saat ini ya, apalagi kalau kita lihat rupiah terus melemah melawan dolar Amerika Serikat, pemerintah segera mengambil langkah tegas ya, Mbak Maria, mengeluarkan mungkin kebijakan-kebijakan seperti apa yang sebetulnya cukup kuat atau cukup prudent ya untuk bisa membuat rupiah tidak terus melemah melawan dolar Amerika Serikat. Tapi kayaknya nggak perlu kebijakan, cukup Menkyu-nya yakin aja, kayaknya langsung akan ada penguatan nih Sinta. Karena kalau ngelihat Pak Purbaya sudah bersabda begitu mengeluarkan sesuatu strategik lagi ya. Iya, strategic thinking gitu yang ada di pikirannya dia kayaknya bisa langsung terimplementasi nih. Sama Sinta. Seperti kalau kita mengamati apa yang disampaikan oleh beliau ya terkait dengan saham. Wah, saham ini bisa go to the moon, bisa sampai dengan 9.000 ternyata terjadi. Betul. Harapannya nih dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang meyakini bahwa nilai tukar rupiah akan kembali menguat dalam 2 minggu ke depan. Ya semoga saja ini bisa terjadi ya dan hal ini didasari dengan keyakinannya atas kembalinya aliran dana asing ke aset dalam negeri. Purbaya menuturkan perihal rupiah merupakan wewenang Bank Indonesia, namun dirinya melihat jika ekonomi membaik maka kepercayaan investor asing juga akan kembali bangkit. Alhasil kondisi ini tentunya akan bisa mendorong penguatan rupiah, Mbak Maria. Oke, kita lanjut nih ya Kak Sinta ya, dari internationals nih apa yang harus kita perhatikan yang menarik perhatian para investor juga nih untuk international newsnya nih Kak Sinta. Setelah tadi kita bahas dari sisi domestik ya, ini ada yang menarik kalau dari Timur Tengah ya, ini terkait dengan tensi geopolitik di Timur Tengah yang nampaknya sampai dengan saat ini belum reda ya, meskipun kalau kita amati bersama Presiden Trump ini mengatakan bahwa Iran ini mulai menunjukkan keinginannya ya untuk bernegosiasi dengan Washington. Pernyataan ini muncul di tengah ancaman serangan militer Amerika Serikat sebagai respons atas tindakan keras Teheran terhadap demonstran yang dilaporkan telah menelan ratusan korban jiwa. Jadi berbicara kepada awak media di pesawat Kepresiden Air Force One, Trump mengungkapkan bahwa militer Amerika Serikat sedang mengkaji opsi-opsi yang sangat kuat untuk merespons situasi di Iran. Berdasarkan sumber internal Gedung Putih, Tim Keamanan Nasional Amerika Serikat sedang mempertimbangkan berbagai respons mulai dari serangan siber hingga serangan militer langsung baik oleh Amerika Serikat maupun sekutunya Israel. Akibat dari gejolak, harga minyak juga turut terbang, pasar minyak global sedang berada dalam fase siaga tinggi. Pada perdagangan Selasa kemarin bahkan terpantau harga minyak Brent ini ditutup di $65,5 Amerika Serikat per barel atau melesat 2,5%. Sementara untuk WTI di posisi $61,15 Amerika Serikat per barel atau terbang 2,7%, dan harga penutupan ini adalah yang tertinggi sejak akhir Oktober 2025. Jadi pemicu kenaikan utamanya tentunya adalah eskalasi protes di Iran yang memang ini situasinya cukup mengkhawatirkan dan bisa mengganggu rantai pasok energi dari Teluk Persia. Pelaku pasar juga saat ini nampaknya tengah menghitung atau menimbang ulang risiko pasokan. Analis dari lembaga keuangan terkemuka seperti Barclays mencatat bahwa situasi di Iran telah menyuntikkan premi risiko geopolitik sebesar $4 Amerika Serikat per barel ke dalam harga minyak saat ini. Artinya harga minyak saat ini tidak murni mencerminkan supply and demand secara fisik, melainkan juga ketakutan pasar akan potensi konflik yang meluas selama ketidakpastian di Iran berlanjut. Harga minyak diprediksi akan sulit untuk turun secara signifikan. Jadi potensi harga minyak naik ini jika ternyata konflik ini tidak bisa segera diselesaikan, begitu, mungkin akan bisa terus merangkak naik. To the moon ya. To the moon ya. Selain itu juga kayaknya ada hal yang harus diperhatikan nih untuk tarif gitu ya. Karena kan Trump masih dengan kebijakan tarifnya, tarif dagang untuk sesama atau beberapa negara. Ternyata juga Trump menetapkan tarif juga, instrumen tarif sebagai senjata geopolitik nih ke Iran nih, Sinta. Nih seperti persoalan apa? tarif ini memang kalau kita amati sebetulnya sangat-sangat menarik ya. Bukan hanya ke Indonesia ya, tapi juga kita amati ke beberapa negara di dunia. Bahkan Presiden Donald Trump kembali menggunakan instrumen tarif sebagai senjata geopolitik.
Dalam pengumuman terbarunya, Trump mengancam akan mengenakan tarif impor sebesar 25% kepada negara manapun yang kedapatan melakukan bisnis dengan Iran. Ini nampaknya memang seperti sebuah ancaman, bahkan kebijakan yang dinyatakan berlaku segera ini bertujuan untuk mencekik ekonomi Iran yang sedang goyah akibat protes internal sekaligus memutus jalur logistik rezim Teheran. Langkah ini menciptakan ketidakpastian hukum dan juga ekonomi yang luar biasa. Banyak negara di Asia dan Eropa yang memiliki hubungan dagang ganda kini dipaksa memilih untuk mempertahankan perdagangan kecil dengan Iran atau ya bisa saja kehilangan aksesnya begitu ya, artinya akses ke pasar Amerika Serikat. Tarif 25% adalah angka yang sangat memberatkan dan tentunya bisa menghancurkan daya saing produk negara mitra di pasar Amerika Serikat. Analis menilai langkah ini bisa memicu kekacauan dalam rantai pasok global, di mana perusahaan multinasional harus segera mengaudit mitra bisnis mereka untuk bisa memastikan tidak ada keterkaitan dengan Iran demi menghindari sanksi ini. Dan kebijakan proteksionis agresif semacam ini tentunya semakin menegaskan ya bahwa di bawah Trump, perdagangan global ini tidak lagi didasarkan pada aturan dasar bebas, melainkan aliansi politik dan juga keamanan. Ini menarik ya, ini ngeri-ngeri sedap sebetulnya kalau kita bicara terkait dengan ancaman Trump ya. Jadi sekarang negara-negara mungkin yang tidak memiliki keterkaitan atau hubungan dagang dengan Iran nih harus segera mengaudit. Ini sebetulnya kebijakan yang cukup menarik ya. Cukup menarik karena Trump tuh ke eksternal dia dar-der-dor banget kan ke negara-negara yang mau bermitra dengan Amerika Serikat, tarifnya sekian gitu ya, langsung saklek. Tapi di dalam negeri sendiri pun juga banyak gejolak. Kayak kita tahu kan Powell lagi inflasinya, ketenaga kerjaannya juga seperti apa. The Fed lagi dipaksa dinurunin suku bunga gitu kan, karena Powell juga lagi ada sedikit digugat begitu ya, konflik gitu ya, digugat. Jadi ini kayak banyak sekali yang harus diperhatikan. Cuma surprisingly inflasi Amerika Serikatnya membaik ya, bagus ya. Ada sinyal hijau, lampu hijau ya kayaknya. Ada lampu hijau, tapi seperti biasa ya, lampu hijau ini ternyata tidak semerta-merta diiringi oleh kebijakan-kebijakan yang diharapkan oleh global seperti misalnya penurunan suku bunga ya. Meskipun kabar baik ini tentunya datang dari data makroekonomi Amerika Serikat bahwa tingkat inflasi inti Amerika Serikat dilaporkan berada di angka 2,6%. Sementara inflasi umum tercatat di level 2,7%. Angka ini dianggap sebagai pencapaian yang sangat positif mengingat data ini diambil dari periode Desember yang secara historis identik dengan lonjakan belanja konsumen dan kenaikan harga musiman akibat libur Natal dan juga Tahun Baru. Terkendalinya inflasi di tengah musim belanja yang sibuk memberikan sinyal kuat bahwa tekanan harga ekonomi terbesar di dunia tersebut ini tentunya benar-benar sudah mereda. Hal ini memberikan optimisme ya bahwa rilis data ekonomi pada bulan Januari ini akan menunjukkan tren perbaikan yang lebih lanjut, melebihi ekspektasi pasar sebelumnya, dan kondisi ini menjadi validasi bagi kebijakan moneter ketat yang sebelumnya diterapkan. Implikasinya pemirsa ini cukup besar ya bagi pasar keuangan global dengan inflasi yang boleh dikatakan cukup stabil atau mungkin sudah mendekati target. The Federal Reserve kini memiliki ruang yang cukup luas atau lega ya untuk bisa menurunkan suku bunganya, menurunkan suku bunga acuannya di pertemuan selanjutnya. Jadi ini tentunya menjadi harapan bagi kita semua ya, di mana pemangkasan suku bunga ini akan menjadi katalis positif bagi likuiditas global, di mana ini menekan kekuatan dolar Amerika Serikat dan berpotensi menguntungkan pasar negara berkembang, tentunya termasuk Indonesia. Betul, aset-aset juga kayaknya banyak yang bakal mendapatkan kesempatan untuk mungkin go to the moon juga ikutin indeks. Semuanya harapannya semua negara go to the moon ya, pasar Asia, begitu bursa Asia, bursa Eropa, bursa futures Amerika Serikat juga. Betul. Jadi kalau kita lihat semoga saja konflik ini bisa segera berakhir, apalagi kalau tadi kita bicara soal penerapan tarif begitu ya, kebijakan di Amerika Serikat terkait dengan bagaimana mereka akhirnya bisa melonggarkan atau mungkin menurunkan suku bunganya. Ini juga dinanti-nantikan sebetulnya sejak tahun lalu ya, Maria. Kita nantikan nih di pertemuan FOMC berikutnya ini seperti apa ya. Apakah setelah inflasinya berada di 2,6, 2,7 mereka akan memangkas suku bunganya. Iya, apakah akan tetap akan memangkas atau tetap kekeh dulu ya dengan perhitungan The Fed bertahan ya. Kita lihat yang terakhir dari Indonesia, dari dalam negeri yang ternyata sudah siap-siap mau lebaran gitu ya. Karena emang di depan mata sih ya, puasa bulan depan, lebaran di bulan Maret sebentar lagi, dan udah dikasih sweeteners di awal, mau ada diskon transportasi nih, Sinta. Iya, dan kalau kita lihat ini memang kabar yang sangat dinanti-nantikan setiap kali momen bulan Ramadan, dan pastinya ini identik juga dengan mudik ya. Ini kabar domestik yang cukup menyejukkan, di mana kalau kita lihat pemerintah begitu ya mulai bergerak cepat mempersiapkan insentif untuk musim mudik lebaran di 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan
bahwa salah satu skema utama yang sedang digodok adalah pemberian diskon tarif transportasi massal termasuk tiket pesawat dan juga kereta api. Rencana ini bukan tanpa alasan, berkaca pada kesuksesan stimulus ekonomi pada periode Natal dan Tahun Baru sebelumnya, insentif transportasi terbukti efektif untuk menjaga daya beli masyarakat dengan biaya perjalanan yang lebih terjangkau. Masyarakat memiliki sisa anggaran lebih besar yang biasanya akan dibelanjakan di kampung halaman. Ya. Dan hal ini menciptakan perputaran uang yang masif dari kota besar ke daerah. Dan pemerintah juga menyadari bahwa mobilitas saat Lebaran adalah salah satu motor penggerak ekonomi kuartal kedua yang paling signifikan. Oleh karena itu, persiapan dilakukan jauh-jauh hari melalui koordinasi lintas kementerian dan harapannya kebijakan ini tidak hanya memudahkan masyarakat untuk bersilaturahmi, tetapi juga menjaga momentum pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Yeay, akan ada diskon ya. Akan ada diskon, berarti akan lumayan marak ya. Mudah-mudahan pada saat nanti Lebaran dan juga Ramadan dan juga Lebaran daya belinya sudah mulai membaik, jadi geliat transfer uang ke daerah-daerah Begitu banyak ya. kebutuhan di bulan Ramadan Betul ya, dan ya. juga Transfer Lebaran dana ke daerah-daerah karena adanya aksi mudik ini juga bisa meratakan pertumbuhan ekonomi ya di pusat maupun juga di daerah.